Kita baru-baru ini dikagetkan dengan berita bahwa ada jual beli jabatan di Kementerian Desa. Jujur saya malu hati, saya sama-sama orang Jombangnya. Ketika mendengar dan melihat kementerian ini seperti ini, rasanya sudah saya ingin nutup muka saya. Ini orang dalam kan berarti tidak mungkin bukan orang dalam yang mengatakan bahwa ada jual beli jabatan di kementerian. Nonsen kalau ini bukan orang dalam. Artinya apa? Artinya kementerian ini tidak solid. Hanya ngurus internalnya saja tidak bisa. Saya tuh kalau saya inginkan kementerian ini bubar sajalah. Buat apa ada kementerian kalau semuanya ternyata semuanya serba aneh. Saya sampai malu. Bahkan baru kemarin lusa nih, ada laporan di kementerian ini kegiatan harus sekian persen dulu. Malu hati saya. Demi Allah, malu hati saya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap suara saya benar-benar didengarkan oleh Pak Jokowi, benar-benar didengarkan oleh para penegak hukum. Jangan dianggap ini semuanya hanya sekedar gurauan. Itu bergurau di luar rapat iya, tapi di dalam rapat tidak. Hari ini kalau saudara melakukan nggak benar, minimal dosa tiap hari menumpuk. Pertanggungjawabannya memang bukan di sini. Kalau panjenengan lagi beruntung. Tetapi kalau tidak beruntung, di dunia ini Anda akan mempertanggungjawabkan juga di akhirat. Sebenarnya jujur saya katakan saya tuh sudah males sebenarnya mengikuti rapat kerja atau rapat RDP dengan kementerian ini. Sudah 13 tahun loh. Saya duduk di sini ternyata ya tetap aja. Nggak ada sesuatu yang berubah. Semakin tahun bukan semakin diganti menterinya, bukan tambah semakin baik. Diganti menterinya tambah semakin kacau. Yang pertama saya menyoroti ke Pak Irjen Inspektorat. Saya nggak tahu ini kerja Pak Irjen ini seperti apa sih kerja Inspektorat di Kementerian Desa. Kami ini hampir tiap hari ya disuguhi berita yang nadanya sedikit miring berkaitan dengan Kementerian Desa. Tetapi kok rasanya kementerian ini tenang-tenang saja ya, nggak ada sesuatu yang apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perbaiki? Tidak ada loh. Saya terus update berkaitan dengan itu. Dulu saya pernah sampaikan, saya pernah tanyakan. Ada informasi, tidak ada anggaran, tetapi rumah dinas kementerian Pak Menteri direhab sampai menghabiskan dana 4, sekian miliar. Ini duit dari mana? Tidak pernah juga tertuang di dalam rencana anggaran dari Kementerian Desa ini. Anggaran dari mana? Ini yang perlu kita pertanyakan. Kemudian berkaitan dengan proses pelelangan. Banyak sekali, hampir bahkan di situ disebutkan ada 10 program yang paling disukai oleh Kementerian Desa. Ada satu mitra yang selalu mendapatkan proyek, dan itu tidak satu proyek tapi sampai 6, hanya satu bendera saja. Ada apa dengan Kementerian Desa? Belum lagi kita baru-baru ini dikagetkan dengan berita bahwa ada jual beli jabatan di Kementerian Desa. Jujur saya malu hati, saya sama-sama orang Jombangnya. Ketika mendengar dan melihat kementerian ini seperti ini, rasanya sudah saya ingin nutup muka saya.
Semua orang bertanya. Kemudian berkaitan dengan program. Pak, saya, mungkin yang lainnya juga, sudah 3 periode di sini. BUMDes kami hanya dikasih 5, sementara di daerah dikucurkan banyak sekali BUMDes. Kami di sini ini dianggap apa? Kalau memang nggak mau memberikan, sudah titik, berarti anggaran tidak perlu ditandatangani atau disetujui. Belum lagi rasanya kami disepelekan banget. Diberi pilihan, mau pasar desa ataukah mau membangun untuk wisata desa. Hanya satu pilihannya. Padahal berapa program untuk wisata desa? Coba kita mikir bareng-bareng, apakah ini yang namanya mitra? Baru kementerian ini saja yang mengalami seperti ini. Benar-benar kami anggota dilecehkan. Dulu zaman kementerian sahabat saya, kemudian ganti lagi, sahabat yang lebih sahabat lagi, ganti lagi, dan sekarang boleh dibilang bukan lagi sahabat lagi, mungkin lebih dari, betul. Loh, kalau kemudian Pak Irjen ada, ini orang dalam kan berarti tidak mungkin bukan orang dalam yang mengatakan bahwa ada jual beli jabatan di kementerian. Nonsen kalau ini bukan orang dalam. Artinya apa? Artinya kementerian ini tidak solid. Hanya ngurus internalnya saja tidak bisa. Ngurus internalnya saja loh, tidak bisa. Kita sama-sama tuanya, Pak. Loh, saya sudah tua lah. Saya sudah tua, sudah mau punya cucu gimana? Udah tua lah, kita sama-sama tua. Bukan seperti itu. Artinya apa? Kita saling memahami, kita tahu betul. Saya juga berangkat bukan ujuk-ujuk jadi anggota DPR. Saya juga dulu, kakak saya juga birokrasi. Eksekutif. Artinya apa? Tahu betul proses-proses ini semua. Jangan dianggap ini semuanya hanya sekedar gurauan. Estu bergurau di luar rapat iya, tapi di dalam rapat tidak. Saya tuh kalau saya inginkan kementerian ini bubar sajalah. Buat apa ada kementerian kalau semuanya ternyata semuanya serba aneh. Saya sampai malu. Bahkan baru kemarin lusa nih, ada laporan di kementerian ini kegiatan harus sekian persen dulu. Malu hati saya. Demi Allah, malu hati saya. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap suara saya benar-benar didengarkan oleh Pak Jokowi. Benar-benar didengarkan oleh para penegak hukum. Kalau memang Pak Irjen tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita tahu, kita saat ini kondisi semuanya susah. Ayo, kita bersama-sama prihatin. Kita berikan yang terbaik untuk rakyat. Mana pernah sih kemudian saya ngemis-ngemis program di sini? Ketika saya tidak dikasih program, saya diamkan. Tidak apa-apa. Tapi saya melihat, saya mendengar. Ini ungkapan benar-benar selama ini yang sudah tertimbun. Setiap hari tertimbun. Sudah benar-benar rasa malu yang luar biasa.
Coba belajarlah dengan kementerian lembaga yang lain. Iya. Kami tahu sama tahu. Semua mempunyai kepentingan, ya. Tapi kita di sini adalah mitra. Jangan lupa itu. Kita adalah mitra. Dan kalau hari ini terjadi apa-apa artinya melakukan kerja nggak benar. Sebagaimana yang tadi saya katakan. Berarti kementerian ini telah menyakiti rakyat. Dan mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak hari ini. Karma ataupun punishment yang akan diberikan. Paling tidak. Hari ini kalau saudara melakukan nggak benar, minimal dosa tiap hari menumpuk. Pertanggungjawabannya memang bukan di sini. Kalau panjenengan lagi beruntung. Tetapi kalau tidak beruntung, di dunia ini Anda akan mempertanggungjawabkan juga di akhirat. Ingat itu, kementerian ini dipenuhi dengan orang-orang yang sangat saya pahami betul keimanannya. Tetapi kenapa jadi seperti ini? Itu saja pimpinan, saya nggak akan ngomongkan masalah angka. Karena saya masalah angka ini tadi saya sudah aneh. Ini apa-apaan, program model apa ini? Ini loh, coba ini. Dikatakan, pengembangan kebijakan pembangunan daerah tertinggal, desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Pengembangan kebijakan 4 miliar. Untuk 4 rekomendasi kebijakan. Ternyata cukup mahal ini harganya kebijakan ya. Kemudian pengembangan kebijakan daya saing teknologi dan inovasi 13 miliar. 4 model peningkatan daya saing untuk 1000 desa cerdas. Coba nanti ditulis, dirinci 1000 desa itu di mana saja. Supaya kami juga tahu. Dan kami kelihatan bodoh banget seperti ini.